Shalom adik-adik Supervet yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Kali ini kakak akan cerita tentang perjalanan bangsa Israel melewati Laut Teberau. Siapa pemimpin bangsa Israel waktu itu? Bapak Musa, pinter ya. Nah, adik-adik, karena sudah sekian lama bangsa Israel mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami segala hal-hal yang tidak enak di Mesir. Akhirnya tiba saatnya Allah berfirman kepada Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sampailah di tepi Laut Teberau. Allah berfirman agar nanti kalau sampai dekat Laut Teberau, Bapak Musa mengacukan tongkatnya ke laut tersebut. Tapi sebelumnya adik-adik, orang-orang Fir'aun tidak mau kalah. Dia ingin mengejar orang-orang Israel. Dia tidak terima kalau orang-orang Israel meninggalkan Mesir. Jadi dia mengejar orang-orang Israel. Dan tiba saatnya orang Israel dan Bapak Musa tiba di tepi Laut Teberau. Bapak Musa mengacungkan tongkatnya ke laut. Saat itu juga laut terbelah menjadi dua, adik-adik. Dan tanah yang di tengah itu kering, kanan kiri, air itu seperti tembok. Dan bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah Laut Teberau. Tapi orang-orang Fir'aun dengan 600 keretanya bersama-sama dengan orang-orang Mesir, dia ngejar terus. Pada waktu itu orang Israel menoleh adik-adik dalam ketakutan, karena menoleh karena orang-orang Israel orang-orang Fir'aun sudah dekat. Dia ketakutan adik-adik, sampai dia berkata kepada Bapak Musa, "Bagaimana kamu bawa aku ke sini? Kamu ajak mati aku di padang gurun kan?" Dia tanya gitu adik-adik, saking ketakutan dikejar oleh orang Fir'aun. Tapi Bapak Musa berkata, "Jangan takut, Allah menyertai kita sekalian adik-adik." Benar, dia terus berjalan menyeberangi Laut Teberau. Tidak lupa juga Fir'aun dengan 600 keretanya berjalan adik-adik. Tapi Tuhan penuh kuasa. Dia membuat pasukan Fir'aun ini kacau balau adik-adik. Roda keretanya ada yang miring, jadi nggak bisa berjalan lancar, diganggu ya adik-adik. Dan sampai di tengah, orang Israel sudah maju berjalan terus sampai di tengah rombongan Fir'aun dan orang Mesir. Dia melihat Bapak Musa mengacungkan lagi tongkatnya ke Laut Teberau. Saat itu juga Laut Teberau tertutup pada adik, dan orang-orang Mesir dan beserta pasukan Fir'aun tenggelam di dalamnya, dan orang Israel boleh selamat bersama Bapak Musa. Nah, dari situ kita melihat adik-adik bagaimana bangsa Israel boleh merasakan takut sekali ya pada waktu dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dengan keretanya. Kereta tentunya kereta yang hebat-hebat, kuda yang hebat-hebat, pasukan pilihan ya. Mereka takut kalau mati. Sampai dia berkata kepada Bapak Musa, "Lebih baik aku mati di Mesir daripada aku dibawa mati di padang gurun." Adik-adik, kita lihat di sini, tapi nyatanya bangsa Israel nggak mati ya adik-adik. Malah bangsa Israel diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita lihat di sini ketakutan ya, orang Israel ketakutan. Saat ini juga kita lihat dunia dalam keadaan ketakutan adik-adik. Karena kalian tahu semua kan, virus corona ya. Nah, adik-adik ada yang takut nggak? Jangan ya, kita memiliki Tuhan. Boleh takut tapi nggak berlebihan. Hasil takut untuk menjaga diri, kesehatan, kebersihan, dan kita jangan berinteraksi dengan orang umum di luar ya. Itu untuk jaga kesehatan karena virus corona bisa menular ya.
Adik-adik nggak boleh takut adik-adik, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Allah yang penuh kuasa yang dimiliki oleh orang-orang Mesir, orang-orang Israel ya, sama seperti kita lihat kalau di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 dikatakan di situ, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Diperhatikan pasal yang ke-91 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi adik-adik nggak boleh takut ya, ada virus corona, takut gini, takut kena, nggak apa-apa. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa, seperti Allahnya orang Israel, juga Allah kita, Tuhan kita. Dia memiliki perlindungan, dikatakan di ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Jadi kita memiliki Tuhan yang bisa melindungi kita dengan sempurna. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap semangat. Meskipun nggak beribadah di gereja, kita bisa beribadah di rumah, berdoa di rumah. Dan kita yakin Tuhan memiliki perlindungan yang sempurna untuk kita semua anak-anak Superfaith. Amin. Tetap semangat ya. Dan ayat hafalan kali ini kakak ambil di dalam tadi Mazmur 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Itu ya, ayat hafalannya dihafalin ya. Jadi Mazmur 91 ayat yang ke-9. Kita memiliki perlindungan yang dasar, perlindungan yang di atas segala-galanya. Jadi nggak usah takut virus corona di mana-mana, nggak apa-apa. Kita anak Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat ya anak-anak Superfaith. Haleluya. GPU. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak Superfaith, dimanapun mereka berada, tempat tinggal mereka berada, baik di wilayah Sukaraja Timur, Barat, Utara, Selatan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Engkau lalukan dari segala macam sakit penyakit, terutama yang saat ini menggemparkan dunia Tuhan, menggemparkan negara kami, menggemparkan negara-negara yang lain. Kami tetap percaya, kami tetap memiliki iman bahwa di dalam Engkau ada perlindungan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan, Engkau bentengin, Engkau tutup bungkus anak-anak Superfaith di dalam kuasa darah Tuhan, keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya semua, biarlah mereka aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.